saya perwakilan dari kelompok 7 kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menampilkan sebuah wawancara yang kami lakukan tentang perang sampit antara suku Dayak dan Madura yang terjadi pada tahun 2001 dengan seorang narasumber yaitu Bapak Didi Rohayadi SPD dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran sejarah wajib dalam tugas penugasan dari Ibu Rostiti Audia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak dan terima kasih karena bersedia untuk berbicara ini. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan mewawancari Bapak mengenai kerusuhan sampit Dayak dan Madura. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Bapak, bagaimana latar belakang kerusuhan antara suku Dayak dan Madura dalam perang sampit? Latar belakangnya itu masalah kemudian juga masalah dengan kesukuan yaitu berkembang kepada wilayah Islam masalah jadi mungkin bahwa mungkin karena pada waktu itu antara Madura dengan Dayak itu suku Madura menyekat para pendatang yang berbeda dengan para pendatang kehidupan perekonomiannya lebih baik dibandingkan dengan suku yang mungkin itu menyebabkan kehidupan sosial tidak ada bisa Kemudian yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kekerasan dalam perang sampit? Yang pertama ada tindakan pemerintah yang represi dan juga yang preventif. Untuk represi tentu jelas ada tugas keamanan dan tugas untuk mengawasi masalah keamanan dan juga masalah kepolisian biasanya juga dengan TNI yang bertugas dari menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Sehingga ketika ada kerusuhan yang terjadi antara suku Madura dengan Dayak di daerah sampit ini, mereka menggunakan contoh mengamankan para perusuh dari kedua pihak pada satu pihak kedua saja. Kemudian selain itu ya yang setelah dilakukan pengamanan terhadap para perusuh juga diadakan yang mereka mencoba dengan bangun ya sehingga tidak ada lagi sentimen itu kuat ataupun sentimen sehingga kalau kita lihat pemerintah berhasil di artinya antara suku Madura dan suku sampit ini sudah bisa nah kalau kita tidak yakin adanya pertentangan atau perselisihan antara jadi jangan sampai menjadi situasi libat dan yang ada di birokrasi
Bagaimana peran media dalam mempengaruhi persepsi masyarakat pada diri kita? Peran media ini jelas, media sangat signifikan pada waktu itu untuk menyebarluaskan informasi, terutama menginformasikan kepada masyarakat bahwa terjadi konflik atau perselisihan sakit itu bukan perselisihan yang perlu diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Jadi istilahnya hanya kasus kecil, hanya kasus pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang didasari oleh kesalahpahaman atau miskomunikasi atau misunderstanding budaya, dan dicoba diedukasi masyarakat ini dengan mensosialisasikan bahwa masalah-masalah itu sudah bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya budaya yang bisa dilakukan dan sudah bisa diterapkan secara baik dalam kehidupan. Bahkan di sana dijelaskan juga oleh media massa ini bahwa kerusuhan yang terjadi di Sipil ini tidak berlanjut, ini sudah bisa diselesaikan saat jangan sampai luas di daerah-daerah. Artinya masalah korban ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, sudah diselesaikan, tidak perlu diintervensi oleh kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain. Organisasi yang lain hanya diminta untuk menjaga kondisivitas yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Jadi sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir dan melokalisir kerusuhan yang saja dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh perang. Jelas dampak sosial kita bisa lihat bagaimana pengikutnya bisa mencurigai antara salah yang lain, bahkan mungkin juga bisa menimbulkan dendam. Cuma tadi saya katakan hal-hal itu bisa hilangkan atau bisa diintervensi karena dengan edukasi kepada masyarakat melalui media massa bahwa kerusuhan yang terjadi pada saat itu kerusuhan yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman, sehingga masyarakat yang lain ataupun apakah yang merupakan bagian dari kehidupan suku ataupun tidak perlu terlibat secara langsung dalam penyelesaian Indonesia. Jangan sampai terdampak dan terpengaruhi oleh konflik yang sudah terjadi. Itu tadi saya katakan sudah menjadi dampak sosial, kegiatan, mungkin juga misalnya karena itu berprasangka di semua sangat, kemudian dampak ekonomi jelas sekali karena mereka sedang disebabkan oleh adanya faktor kecemburuan sosial. Kehidupan ekonomi juga menjadi terganggu, terutama dalam hubungan dagang, hubungan antara budaya ini jadi juga. Jadi orang barulah tidak mau berdagang, tidak mau bekerja sama yang dalam kayak
baik sama tidak jelas bersama pendidikan ya kehidupan ekonomi menjadi terganggu. Oleh sebab itu kita meminta kepada masyarakat sekitar untuk memaafkan. Jadi kalau masalah yang sudah lah sebagai dengan masalah tapi dari juga masyarakat saya dan itu masing-masing punya potensi yang bagaimana menjaga toleransi dan kerukunan bangsa menurut pandangan Bapak? menjaga toleransi dan kerukunan itu sebetulnya prinsipnya kita memegang apa ya tidak usai itu tidak artinya memegang apa yang kita yakini apa yang kita pegang satu hal yang benar tapi tidak menutup kemungkinan usaha. Yang kedua juga jangan mengatur semua orang lain usaha. Satu orang lain salah tapi mungkin ada kesalahan saling pengertian. Jadi yang kita harus tetap memegang prinsip atau jalan kita dan nilai kita berpihak. Kita harus menghargai apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain. So yang namanya perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu jangan dikunci, kita harus suka dengan bersama. Kita beda suku, beda budaya, beda ya, tapi sama-sama merupakan sama-sama merupakan manusia yang saling menentukan tinggal bagi mereka pun cukup. Kalau sikap yang berubah dalam sikap insya Allah akan terbangun toleransi dan bisa mencapai kehidupan yang tidak kami dapat mengenai penjelasan yang Bapak sampaikan. Penjelasan ini sangat membantu dalam pengertian sejarah. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video kami. Semoga apa yang kami wawancarai terhadap narasumber tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.